waktu masih di daerah, barangkali pernah ketemu kepala BPS, ada Susinas, ini survei Pak. Jadi kalau data makro ini kita tidak bisa menunjukkan orang hanya jumlah, karena sampling. Tapi kalau data mikro, kami bisa menunjukkan orang. Lanjut. Bang, kayaknya AC-nya kedinginan. Dan nyetelnya nggak pas, orang nggak pas. Sama juga. Iya. Nah, kemudian ini Pak, kalau data makro Pak, parameternya garis kemiskinan. Nah ini garis kemiskinan ini memang sesuai dengan anjuran UN bahwa setiap negara pada saat mengukur kemiskinan makro harus menggunakan poverty line. Nah BPS menggunakan data dari kesehatan 2100 kalori. Jadi ada acuannya 2100 kalori, kebutuhan minimal orang bisa hidup, sehingga kita menggunakan garis kemiskinan 2100. PBB juga macam. Bicara dalam bahasa Indonesia yang betul saja, Pak. Kalau Bapak tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak, itu bisa saya terjemahkan miskin, Pak. Orang kebutuhan hidup yang layak saja tidak terpenuhi, tidak bisa dipenuhi. Nah kalau itu dilakukan, penduduk kita ini miskin sekali. hampir semua. Iya. Tapi sekarang Jakarta 2,2 juta, melebihi $2 kalau gitu, sudah $4. Nah itu yang, jadi kalau buat kami, bukan untuk publikasi, kami mau gunakan itu sebetulnya, supaya kami bisa mengukur siapa yang sakit itu masuk kelas 3. Ya. Nah sekarang kenapa Jakarta jadi salah, Pak? Kita sampai diskusi ini, Pak. Itu 1,2 juta orang yang sakit, yang butuh pertolongan. Nah kenapa selalu tekor? Karena fakta yang sakit tidak mampu bayar dia itu bisa 4,7 juta Jakarta. Memang kita tahu, ya kita kira-kira aja setengah orang, kita ngomong-ngomong sama orang kan kelihatan kok, karena gaji 5 juta dia bisa. Nah terus kalau kita bicara KHR, kalau komponennya 60, bukan 100, di situ juga tidak ada asuransi kesehatan. Berarti orang yang gaji 2,2 juta pun kalau dia sakit tetap jatuh miskin. Nah ini yang kita harus menyediakan. Nah ini diskusi aja sih. Makanya buat kami, kami lebih suka fakta daripada kita berlindung. Kita ngomong politik kan beda, Pak, BPS. Kita politik kan. Makanya DKI dengan bangga kami sudah berkurang nih orang miskinnya. Tahun depan nanti berkurang saya dengan menggunakan yang sama. Kenapa? Karena sudah naik Anda punya UMP. Pasti ada efeknya. Jadi kalau UMP kita naik, kita masih gunakan standar harga yang sama, pasti orang miskinnya berkurang. Tapi garisnya juga naik loh Pak. Ya. Perkembangan harga. Naiknya juga gak seberapa, Pak. Dengan naik inflasi, naiknya gaji KHR berapa, Pak? Nah, jadi itu yang saya bilang, bukan prestasi yang merem juga. Ini negara autopilot, Pak, gitu, Pak. Mana ada kita kasih infrastruktur, bangun apa segala sesuatu untuk membantu perekonomian. Semua swasta. Nah itu kita ngomong fair aja begitu. Buat kami ya kami mau mengukur yang betul. Jadi nanti masukan kami Pak, jadi saya sampaikan. Saya mau wapres kemarin di Jogja. Saya bicara, saya nggak puas kalau menggunakan sistem garis kemiskinan dengan 200.000, 300.000 tuh. 379 di DKI. Nah, DKI. Bapak punya 1,5 juta susah hidup di Jakarta nggak? 379 Mbak, sewa rumah petak saja kamar 50.000. Betul kan Bu? Sekitar itu. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan orang yang punya penghasilan di atas 379 adalah orang yang di atas garis kemiskinan? Nggak kena kalau diskusinya menurut saya sih gitu loh Pak. Jadi kita ini menipu kita sendiri. Jadi begini Pak, kalau 379 itu per kapita Pak. Kalau per satu keluarga itu isinya 2 anak Pak, jadi suami istri, jadi kalikan 4, 379 dikalikan 4, gitu per kapita ya Pak juga. Ini lajang, hitungan KHR juga lajang. Ya KHR-nya lajang sama per kapita juga. Memang lebih tinggi KHR Pak. Iya, itu yang saya protes. Sedangkan KHR saja gunakan 60 komponen, bukan 100 gitu loh. Kalau dibilang biaya kesehatannya itu apa? Sabun, odol gigi, sampo, bukan asuransi kesehatan. Iya, jadi itu yang maksud saya seperti itu yang kita harus berani. Tapi kalau itu langsung dirubah,
wah langsung jomblang. Tapi ini maksudnya Pak nanti akan. Jadi kita harap kalau ada presiden baru, partai baru main presiden, kita harus lakukan ini. Supaya kita koreksi kesalahan tempoh hari. Supaya kita punya titik nolnya berapa. Nah, saya sebenarnya pengennya Jakarta itu disurvei Pak, kerjasama dengan BPS ini. Ya, siap Pak. Yang titik. Dulu saya di Belitung, saya survei dengan BPS, saya kerjasama. Saya kerjasama dengan BPS. Iya, siap. Nah, jadi kita harus pikirkan untuk anggaran survei berapa, yang benarnya berapa kalau dipakai KHL di DKI. Ya. Ini kan garis kemiskinan sekian, kalau Jadi, KL berapa? Enggak, garis kemiskinan sama, jadi garis kemiskinan itu dipatok di KHL. Ya, ya. Jadi bukan angka 379 yang kalori. Nah, Bapak kan garis 200 kalori. Iya, Bapak kan dapat 379 kan dari Dari kalori dikali. Nah, kalau Jakarta kan beda. Bapak ini bisa rancu. Kenapa rancu? Dia bisa daerah protes orang miskinnya berkurang. Kalau cuma kebutuhan kalori Bapak pakai, kami kelebihan kalori karena kami ke laut tinggal mancing Pak, ke sungai tinggal mancing, tinggal nangkap. Bapak ngerti kan Mas saya Pak? Iya, iya. Makanya kenapa pas miskin saya protes dulu. Iya, iya. Kayak itu disurvei kan, salah satu pertanyaannya, apakah Bapak atau Ibu mengkonsumsi daging ikan dalam minggu ini? Ya seminggu ini gitu, nggak per minggu apa? Orang kampung kan kami makan daging tiap hari Pak, kami berburu. Iya. Di Papua aja di sungai ada ikan. Jadi saya bilang tidak bisa, makanya saya lebih setuju kebutuhan hidup rakyat. Kan tiap daerah berbeda. Dan yang survei KHR siapa? BPS juga kok. Bukan Pak, kalau Apa komponen itu ya? bukan Pak, kita bukan BPS dari kementerian. Oh dia bayar ya kemana? Enggak, dewan pengupahan. Dewan pengupahan Pak. Kementerian yang survei? Iya, bukan Tapi BPS. kenapa dia BPS ya? Ya nggak tahu Pak, itu baru tupoksi kami. Salah satu anggotanya. Anggotanya salah satu, Oh. tapi bukan survei Pak. Jadi tim Pak. Tim. Ketika Iya, ada kan Pak. metode ini pakai survei. Bukan BPS. Survei BPS. ada anggota tim. BPS salah satu anggota. Makanya saya katakan juga BPS ya. Iya. Kalau BPS, maksudnya kalau BPS ya saya percaya lah pasti benar gitu loh. Betul Pak. Petugas ini kan tiga orang satu tim Pak. Itu ada tiga ini Pak dari pemerintahan, dari perwakilan SP, sama perwakilan Apindo. Jelas. Yang survei pun petugasnya juga jelas. Iya. Setuju dengan Pak Wagub ya. Nah ketika bicara UMP mungkin yang masih boleh. Nah, UMP bisa naik berapa pun sama. Sebetulnya negara yang salah tidak menyediakan tunjangan pendidikan, kesehatan, perumahan, kemudahan usaha, transportasi murah itu kita tidak kasih Pak. Jadi akhirnya beban hidup buruh itu berat, pengusaha jadi berat. Harusnya kan itu urusan pemerintah. Kalau pemerintah yang mensuplai itu dengan murah, otomatis KHL kan Iya. turun. Kan seperti itu sebetulnya. Ya Pak, sorry Pak, saya sampai potong karena diskusi aja Pak. Saya Iya, udah sering diskusi sama orang BPS Pak. Iya, iya. Saya waktu bupati itu saya paling patokan termasuk dalam angka ini paling penting buat saya. Iya, iya. Kita diskusi mana yang masih kurang lagi kita Iya. kerjasamakan lagi lebih dalam lagi kita ingin tahu. Baik. Ini Pak, jadi kalau makro tadi yang Bapak sampaikan ini Iya. Pak trennya. Saya udah punya datanya Oke. Pak sudah Pak. Iya. Yang Terus ini ya, terus ya. Yang agak terakhir mungkin beliau terus ya. Ini barangkali Pak yang penting terus. Nah ini Pak, ketika kita mendata, pendataan BPS itu 317.000. Kemudian dari TNP 2K, kan datanya diberikan ke TNP 2K. Terjadi angka 286. Jadi data BPS ini sudah diedit oleh TNP 2K, jumlah penduduk yang pendapatan rendah, bukan miskin Pak. Jumlahnya di DKI ini adalah 286.000. Ini ada perbedaan 31.000. kalau dari kesehatan terakhir Pak, Rutan. 1,2 juta. Penduduk Pak. Ini ruta Pak, maaf. Oh. Rumah tangga. Oh iya. Ya, kali 3. Ya, TNP 2K itu. Ya, ruta ini Pak, rumah tangga. Kok nggak ada keterangan rumah tangga Pak? Memang Nah, iya, hasil ruta. harus ditulis tuh Pak. Iya, iya. Kalau kita bingung Pak. Iya. Karena biasanya kalau kita kan survei kan pikirannya kan orang ya. Iya. Ini ruta rumah tangga dan tambahnya. Nah, kemudian dikasih Pak. Data apa ya? Data ini Pak, kami belum tahu 256 itu siapa, si Badu, si Ada Ulas, semua ada. tidak punya. Kita ada kok.
kopi. Cuman katanya yang punya program. Yang punya program BPS kan nggak punya program. Siapa yang bilang kita tuh kopi kok? Tanya. Ada yang mau dikasih nama kita TNP 2K. Udah apa mas? Ya. Kasih aja kopi kalau Ya. ada kopi. Jadi nanti kalau kita ditanya warga sebenarnya bisa juga nyampaikan ini data dari hasil pendataan BPS sudah dievaluasi dan dikeluarkan. Ini terima kasih. Nah, Bapak bisa kasih saya data itu ya BPS. 317-nya ada. Nah, Ada Pak. kasih 317-nya. 317-nya ya. Nanti kita lihat. Nanti 13.000. ada. Yang aslinya. Atau Pak, nanti bisa Ya. kita Nanti kamu catat minta. 317. Kalau email keberatan ya? Berapa ini ya Pak? enggak juga sih ya. Tidak ada sih. Wah ini Bapak langsung buka ini langsung ini. Luar Cepet Pak biasa. gitu. Iya memang harus begitu. Ya kita kerja udah. Ya. Terus lanjut sudah ya ini. Nah, barangkali ini Pak. Nah ini Pak. Ini data tahun 2005 itu nasional Pak. 2008 nasional. 2009 2010 itu adalah kegiatan yang kita lakukan dibiayai APBD. Jadi Biasanya Bapak tuh langsung menganut Bapeda ya? Bapeda. Nah, ini juga ada Pak ini Mbak address Pak. Kalau ini kami punya karena ini bukan datanya CNP doang. Tidak boleh Pak peraturan. Enggak masuk surveinya, dia nggak mau kasih data takutnya. Enggak lah Pak kita nih. Masa berjamaah Pak dosa itu Pak ya. BPS janganlah Pak. Ya. Nanti datanya di Bapeda sudah ada ini kalau 728. Kami malah belum terima. Kemudian Pak juga kami laporkan, kami akan menyampaikan ini lagi Pak. Mungkin Bapak belum punya. Nanti mau izin difoto Pak ya sama saya. Ya. Supaya lapor secara nasional. Pak Basuki sudah terima data. Kemudian ini Pak untuk bacaan Pak. Ah ini Pak bacaan. Barangkali untuk referensi Bapak. Memang hasilnya gitu Pak. Sebenarnya kalau kita bisnis itu yang paling sering kita data itu ada websitenya BI, laporan BI. Ya. Di situ paling jelas. Harga komoditi karet, diproyeksi berapa, itu BI itu bagus sekali. BI memang saya tahu Pak. Bagus. BI kan bukan pemerintah Pak. Negara Negara Pak. Negara. Negara dalam negara Pak. Kalau kita kan pegawai negeri Pak. Kita namanya gubernur jenderal. Iya, Pak. Seperti VOC. VOC, jadi bukan pemerintah. Bahkan Bapak tanda tangan Pak. Jadi langsung tahu dari Bapak. Wah, ini Sama Pak. ini kayak anu saja kayak bukti penulis saja nih Pak. Jadi kan jelas Pak. Ya, Nama juga Pak ya. iya. Saya bilang ini saudaranya Pak Gubernur. Nyotowi. Satu Joko, satu Nyoto. Satu Jokowi, satu Nyotowi. Ini kemudian setiap bulan Pak yang kami umumkan di pers. Ini untuk Bapak bulan kemarin. Sebelum kami umumkan Bapak sudah kami kirimin Pak. Oh ini ya. Jadi mendahului pers Bapak. Jadi inflasi, harga dan sebagainya. Kemudian ini bahan untuk Bapak ke lapangan kalau ke wali kota. Ini masing-masing wali kota ada Pak. Informasi statistik yang praktis. Modelnya seperti gini Pak nanti. Nah, ini ada macam-macam datanya Pak. Ini ada data penduduk, ada. Oh langsung lihat ya. Iya, gitu. Dulu kita mau minta susah bener untuk kampanye ke DKI, nggak ada datanya. Ada, ini Pak. soft copy-nya, kenapa nggak mau dimasukkan ke soft copy? Iya. Ini boleh nggak kami minta soft copy? Boleh, boleh, Ini kami minta soft copy. Kita kirim. Kita mau taruh di website. boleh. Karena cetak nggak semua bisa lihat. Kita ingin langsung buat di website Jakarta Go ID. Ya. Soft copy Soft TDA. sudah ada di website kita Pak, bisa dibikin. Bisa Link. di link. Ada ya? Link ada. BPS Langsung bisa ID. jelas ya. Ada, Pak. Cuma aja minta BPS DKI minta ID. kominformas, Masuk ke internet boleh. minta kominformas itu langsung aja instruksi nanti ya supaya link kepada BPJS. Harus link lebih gampang, beban kita lebih enteng. Kalau di sini ada wifi, barangkali Pak Rocky bisa saya tunjukkan. demonstrasikan. Bisa aja, ada kok. Ya. Di Demonstrasikan. sekitar handphone. Itu udah full itu, sekedar bagus. Ini Pak Rocky ya kan. Oh, Dari tahun 67 komplit Pak. ya. Bapak bisa buka satu-satu Pak. Sekarang.
Tadi mana tadi depan tadi di mana? Depannya ini Pak. Ini banyak berandanya. Nah ini ada Nah, ini web kita. Nah, ke Jakarta langsung cari. nanti di sini Pak ada Publikasi. Pak. Oh. Publikasi presiden. Sampai kecamatan dalam angka. Kecamatan Taramangka. Terus di sini udah Jakarta. Oh, sebelum masuk Jakarta, udah langsung Jakarta. Oh, Pak, ya? Jakarta. Ini alamatnya Pak. Jakarta.dki.go.id. Berarti kita link ke sini. Iya, saya biasa dulu ngambil data dari sini Pak kalau gitu. Oh, nggak maksud saya Jakarta ID Iya. linkkan ke sini. Iya. Window-nya belum. Nanti dibikin link aja dari alamat. Ini bahkan ada industri besar Nggak, sedang. Kominfo Mas bikinkan. Iya. Jadi tapi judulnya lebih menarik. Jadi judulnya langsung Jakarta dalam angka. Langsung linknya itu masuk. Karena kalau cuma e-publikasi orang tidak. Tidak menarik. Ya. Jadi kalimatnya itu mesti Jakarta dalam angka kan. Jadi orang lebih. Lebih familiar lah. Ya kalau e-publikasi orang masih. Orang-orang pintar yang ngerti e-book apa gitu loh. Iya, iya. Betul. Iya. Satu lagi itu tadi, kamu ingatkan perpustakaan kita yang perpustakaan dan arsip BPAD ya. Arsip, badan arsip. Nah, BPAD kan kita coba lihat websitenya. Itu dia tidak mau dipromosikan kepada anak sekolah untuk masuk ke e-booknya badan perpustakaan itu, badan arsip perpustakaan itu. Cuma mereka masalahnya website itu nggak benar handle-nya itu, Bang. Jadi mesti minta mereka titipkan ke Kominfo Mas, Jakarta ID, karena yang jaganya lebih banyak. Ya kan website kan soal yang jaga. Tadi itu aku udah ngomong sama Irfan, dan kata Irfan catat lagi. Lu ngomong sama Kominfo Mas deh. Jadi buku-buku yang e-book yang ada di perpustakaan arsip itu taruh situ dipromosikan. E-book gratis, ada apa ya? Jadi yang gampang orang lihat itu. Kayak gitu kan orang jaga kan. E-publikasi orang masih mikir, mesti dirubah menunya. Jadi kalau kita masuk ke kita rubah aja. Jakarta dalam angka, dia langsung masuk ke sini. Ya kita hal, ya kita main linknya langsung ke sini. VOD suatu, jadi linknya masuk Langsung ya. Kamu mesti minta itu ya kan, apa kodenya kan, udah link kan. Ya Jakarta Go ID harus link ada. Bikin satu menu Jakarta dalam angka. Iya, nanti saya temukan sama Pak Alberto Pak di Kalau kami dengan Pak Alberto sudah biasa Pak. Oh, kasih tahu. Nah, saya pengen di menu Jakarta Go ID ada tulisan Jakarta dalam angka. Ya masuk langsung ke sini. Jadi aman dong. Nah, ini Pak, jadi dari sini juga langsung. Bang, lo taruh iPad gua lo masuk ke sini. Bang. Tapi ini nggak bisa di-download kalau nggak salah Pak ya? Enggak apa-apa. Jadi harus di Iya harus tetap live ya. Lo simpan di On mic. linknya Pak. Karena kalau di Aturan anak penerimaan negara bukan pajak. Oh, lalu kecil. nggak mungkin dikasih. Nanti bisa di Oh, karena buku itu pendapatan negara lu gitu. PNB. Nggak bisa free ya. Nggak bisa. Tapi kalau dilihat aja boleh. Bisa dibeli. Dilihat aja boleh. bisa. Bapaknya. Iya. Saya kasih tahu si Sakti. Ini ada industri juga, ada PDRB-nya. Ada series dari tahun 66. Oh, bagus. Ya, oh, lahir udah ada. Ya. Kemudian ada data series inflasi. Inflasi habis itu waktu itu. Ini inflasi dari tahun 98 bisa dilihat oleh Pak per bulan. Kedua, saya kata. Bagus ini. Bagus ini website BPS Jakarta. Tadi contohnya juga Pak. Ini bisa di-download nanti Pak. Inflasi Jakarta. Oh. Langsung lemak dan minyak sampai gitu tinggi. Rokok juga Pak kadang-kadang. Bagus ini Pak. Pokoknya nanti anu Pak, kita link aja Pak, link aja. Diskusi aja, Pak. Iya. Ya nanti kalau Bapak perlu apa-apa nanti kita. Pengunjung jadi tambah banyak. Mungkin tambah banyak. Data penduduk. Orang menarik kok kalau tulis Jakarta dalam angka orang awam pun Iya. oke. Kemudian ini Pak penduduk per kelurahan ini Pak. Coba Pak. Ya, Langsung. ini kalau- Ini online ya, bukan offline ya? Online. Online. Ini kalau Jakarta Selatan. namanya diklik, Bapak Gub tinggal di mana Pak Gub? Utara ya. Jakarta Utara, atau Jakarta Utara. Oh dan nyambung dengan apa nih? Nyambung dengan
dengan database hasil sensus. Oh, bukan ya? Bukan, hasil sensus database. Saya ini kelurahan Penjaringan. Kelurahan Kecamatan Penjaringan. Penjaringan. Jaringan kelurahannya. Fluid. Nah, itu. Fluid. Nah, ini Kalau diklik angkanya akan keluar struktur penduduknya. Nah ini Mbak keluar sudah. Nah, ini kalau lihat komposisi umur dan kelihatan piramida. Wah ini banyak, tapi kurang berhasil. Lompatnya banyak. Wah ini. Di sini Mbak. Seluruh kelurahan. Gimana baca kami gimana cara baca? Nompak Pak. Penduduk yang paling bawah itu Pak. Nompak. Yang paling Nompak bawah. Pak. Nompak. Kelahiran. Saya ini masih kode nomor 4 apa? Enggak. Nomor 0 sampai 4. Itu balita. Kelompok umur 0 sampai 4 tahun. Balitanya banyak kan. Salah satu. Ya. Itu per tahun ya 2010 ya. Ini 2010. Hanya hasil tahun sensus. 2010 Pak. Ini sensus door to door. Kita juga tampilkan yang tahun 2000, Pak. Tahun 2000 ditampilkan Pak, perbandingannya. Nah, ini 2000. Naiknya berapa? Nah, kelihatan nanti Pak. Ini kalau diklik 2010. Diklik. Kita punya arsip orang yang itu masuk dan itu ngerti. Ya kan dia orang yang masuk website kita, dilihat gitu kan dia menarik masuk. Kemudian penduduk yang menurut peta tematik juga kita bisa menggunakan. Ya, ini peta Pak. GIS-nya. Nah, 66 tahun ke atas manula ini. Tahun 2000 dan 2010. Manulanya. Dari tahun 2000 ke 2010. Langsung dari pilih Amanullah tadi. Iya, ini kalau semakin 65 tahun. semakin merah semakin Tua. padat, semakin banyak. Terlalu banyak penduduk manulanya. Ini per kecamatan. Kecamatan. Baru saja kemarin selesai. Kita mesti punya Pak. Kalau itu kebacaran yang masuk ke website juga. Nanti belum masuk website Pak. Baru kemarin sama Kesbang baru dibahas. Kemarin baru Ini apa yang bisa kita dapat? Kita copy aja. Sejak awal. Boleh copy ya Pak? Iya, bisa. Soft copy-nya. Gini Pak, sejak awal. Dari- Persentase awal. Oh, Supaya iya. Bapak tahu apa sih kerawanannya itu. Hitungnya dari mana? Ngitungnya dari mana? Ini Pak ya. Silakan Pak. Silakan Pak Rocky. Bapak. Ya silakan. Gantian Pak. Siap. Coba dikenal Pak Wakub lah Pak Rocky. Iya, Pak. Kalau ini apa sekolah apa nih? Di Jepang Pak dia Pak. Maksudnya jurusan apa tuh? Jurusan ekonomi, Pak. Tapi kemana-mana, Pak. Nah, ekonomi yang paling hebat loh. Ke PU juga boleh Pak. Karena PU juga sering sukan ke orang lain yang sama aja kan. Ya, jadi kita nggak butuh insinyur banyak. Karena semua kasih kontraktor, kasih konsultan gitu. Yang penting Tentang peta kerawanan sosial. Jadi kalau konsepnya ini dari UNDP Pak tahun 2000 bahwa kerawanan sosial itu adalah di mana suatu kelompok masyarakat yang mengalami ketegangan dan ancaman. Kemudian juga dari Environment Vulnerability Index tahun 2003 juga di situ dikatakan bahwa kerawanan sosial adalah struktur sosial masyarakat yang terkena shock yang disebabkan oleh kejadian internal maupun eksternal atau kombinasinya. Ini konsep-konsepnya Pak. Kemudian ada Didi Rahbani tahun 2011 juga dikatakan bahwa di situ ada hubungan antara kesenjangan ekonomi itu juga bisa berpotensi katanya untuk menimbulkan terjadinya kerawanan sosial. Kemudian tahun 2006 BPS juga pernah melakukan studi kerawanan sosial, cuma di sini hanya sampai level tingkat 2 kabupaten, menggunakan 15 variabel. Nah dari sini kita mencoba membuat indeks potensi kerawanan sosial di DKI menggunakan 5 indikator. Nah, kemudian sebelumnya tujuan dan manfaat dari IPKS ini yang kita bentuk atau indeks potensi kerawanan sosial yaitu untuk yang pertama memetakan potensi kerawanan yang mungkin dapat timbul karena karakteristik wilayahnya. Yang kedua, memberikan sinyalemen akan potensi timbulnya kerawanan sosial. Memberikan masukan kepada pihak terkait agar segera dicarikan solusi penanganan sesuai karakteristik tingkat kerawannannya. Nanti ada karakteristik dia rawan karena miskin, dia rawan karena banyak tawuran, ada rawan karena Pidana. kepadatan penduduk, banyak pidana. Nanti masing-masing kelurahan, masing-masing wilayah mereka punya karakteristik yang berbeda. Kemudian berikutnya adalah tujuannya itu untuk salah satunya untuk penggelaran aparat keamanan di sini.
serta instansi terkait, misalkan dinas sosial atau dinas yang berhubungan sebagai langkah antisipasi. Ini masukan dari kami. Kami menggunakan 5 indikator Pak, untuk menghitung IPKS. Ini dari berbagai sumber data yang kami miliki. Jadi sumber data yang ada di kami, yaitu kemiskinan dari TPRS yang tadi Pak, kekumuhan ada RW kumuh, itu hanya ada di DKI Pak ya. RW kumuh. Di Indonesia-nya DKI aja pendataan RW kumuh. Ada Israel hukum. Satu-satu. Ya. Kemudian ada kepadatan penduduk dari sensus penduduk, ada tindak pidana ini dari sensus potensi desa, perkelahian juga dari Polres. Langsung aja, nggak usah rumus. Nah ini rumus-rumusnya. Rumusnya Udah lupa ya. ada rumusnya pengumat nanti langsung hasilnya tuh Pak. Hasilnya menarik ini. Betul. Ini rumusnya. Pusing juga rumusnya ya. Nah, iya, ini Pak hasilnya Pak 10 kelurahan. Ya. Dari perhitungan kami, hasil 10 kelurahan dengan IPKS tertinggi itu ada di Kampung Rawa, Pak. Kampung Rawa. Kelurahan Kampung Rawa. Tegar gitu ya. Bukan Pak, Johar Baru, Jakarta Jakarta Pusat. Pusat. Bapak berurusan. Dengan nilai IPKS 48,20. Ya baru. Tanah tinggi ya itu apa? Ya. Tawuran, narkoba. Nah dari situ Tanah tinggi kan dusun tanah tinggi ya. Oh, tanah tinggi lain Pak. Ada, iya. Ini Johar. dekat-dekat situ juga sih. Ada juga tanah tinggi. Ada. Ini Dia masih satu kecamatan dengan tanah tinggi Pak. Miskin 12,9 itu apa ya? itu ukuran indeksnya Pak. Pembentuk Pakai indeks. rumus-rumus tadi. Pakai rumus-rumus tadi Pak. Itu Jadi derajat dari 1 sampai 100, kira-kira begitu Pak. Dari 1 sampai 100 yang paling rawan di DKI, nah dia ada di posisi 12,9 tadi. Makin kecil makin rawan. Makin Cuma bagus. Tidak rawan Pak. Tidak rawan. Jadi dari sisi kemiskinan di Kampung Rawa itu tidak terlalu miskin gitu Pak. Penduduk. Jadi yang paling banyak Pak Justru penjaringan yang miskin ya. Betul Pak. justru penjaringan. Penjaringan yang paling Miskin miskin dan kumuh. Ini dan Pak kumuh 100. di di Muara seluruh provinsi Angke, DKI. Muara Baru apa Betul semua. Pak. Kalau di Kampung Rawa padat dan tawuran Pak. Ya. Jadi yang menyumbang menjadi IPKS yang menjadi tinggi itu ada di indikator tawuran. Itu kalau di rank itu dia paling Maksimal. tinggi Pak. Maksimal. Paling maksimal. Oh justru. Cara bacanya itu kalau miskin makin kecil makin miskin. Jadi kalau Ini makin kecil makin miskin Pak. Ya. kalau nilai indeks IPKS-nya seperti ini Pak. Semakin besar IPKS atau semakin besar indeksnya itu maka semakin tinggi potensi kerawanan. Oh, semakin tinggi Pak. Jadi semakin mendekati 100 Semakin. atau ya semakin besar semakin tinggi potensi kerawanan sosial. Nah kalau di sini sih memang untuk Kampung Rawa nilai IPKS-nya hanya 48,24, tidak terlalu bisa dibilang dari 0 sampai 100 dia masih di tengah Pak. Belum sampai separuh. Iya. Nggak ada rawan banget. Nggak ada rawan banget, rawan tapi belum banget. Kelurahan di DKI itu nggak ada yang rawan banget itu Pak. Jadi Tapi ya, tawurannya 100. tawuran di Kampung Rawa itu paling tinggi. Di DKI, tawuran Kampung Rawa itu paling tinggi. Ini satu dari variabel Tawuran. Penjaringan. Yang menyumbang membuat IPKS menjadi tinggi adalah variabel tawuran, yang kedua kepadatan penduduk di Kampung Rawa. Kalau untuk penjaringan, mengapa penjaringan nomor 2 tertinggi di DKI itu yang menyumbang, variabel penyumbang terbesarnya adalah kemiskinan dan kekumuhan. Kemudian peringkat ketiga dari 267 kelurahan di DKI itu adalah kampung. Nah, yang menyumbang dia menjadi peringkatnya tinggi adalah kemiskinan dan kekumuhan juga. Dan tindak pidana juga termasuk besar Pak di situ. Indeksnya 50. Dari 0 sampai 100 dia 50. Di Kalibaru itu nomor 4, Tanah Tinggi nomor 5. Kemudian kalau untuk yang Terendah. IPKS terendah atau bisa kita bilang relatif aman gitu Pak. Itu yang nomor 1 tuh Gambir Pak, paling bawah. Menteng. Gambir yang Menteng lain Pak. Kecamatannya aja lain Pak. Gambir sini Pak. Gambir sini Pak, kantor ini Monas Pak. Oh sini. Di Menteng kurang ya. Ring 1. Ini 1 Pak. Dia punya skor kemiskinan juga.
Ada kemiskinan, Ada kemiskinannya juga, cuma nggak sampai suka. mana ya Pak? Gambir itu Cideng itu Pak. Oh, Cideng. masuk Iya Gambir. Gambir. Belakang Postak. perikanan kelautan. Pas Pampres itu. Postak. Iya. Mengabang luar. Tanah Abang 2, ya sebagian masuk Gambir. Aman Pak. Aman Pak di sana. Pulau. Nah ini analisa Pak, silakan Pak. Ini analisa radar ini. Kita analisanya per tingkat 2 Pak. Ini untuk Jakarta Selatan. Kita bisa melihat bahwa di sini ada karakteristik tersendiri di Jakarta Selatan, yaitu mengapa dia memiliki tingkat kerawanan tinggi karena banyak tindak pidana Pak di sana. Contohnya, Condong ke tindak pidana. pidananya apa saja Pak disebutkan? Tindak pidana di sini Pak ada, kalau saya boleh kembali ke, Supaya beliau tahu pidananya apa saja sih yang dicatat kalau BPS. saya boleh kembali ke sini. Pidana. Ya. Oh ini hilang sebentar Pak. Ayo. Saya harus buka kuesioner. Ini hilang. Kok bisa hilang Pak? Iya. Nah itu ada itu. Itu perkara Layarnya Pak. Apa hilang? Lihatnya dari Ini kan nggak dipublikasikan ya? belum. Baru Pak. Jadi nanti kami ingin Bapak misalkan ada waktu gitu, pada saat ada Undang rapat. Pak Gubernur aja Pak. Iya. Lokasinya. Nanti penjaringan Pak. Penjaringan JS penjaringan. Nah, ini Pak penjaringan Pak. Penjaringan. Ini penjaringan. Ya, saya tinggal di situ Pak. Nah, penjaringan Yang ini. ke lautnya kaya-kaya Pak, yang ke belakangnya yang susah. Ini. Tapi kita sensus paling susah loh Pak di Jakarta. Kan Aduh, Pak. Muara Baru juga kita lagi mau lepasin kumuh, dia mau bangun rumah susun. Jadi konsep itu orang kumuh dia diusir dari tempat. Kan Tapi kemiskinannya juga tinggi Pak. tinggi. Kemiskinannya di Karena penjara. belakang itu tinggi. Baik kita sekarang Nah, mau kita masuk setuju. satu rusun penjaringan ada 6.400 jiwa. Jadi kita lagi mau taruh Balai Kesehatan Masyarakat kerjasama sama Atma Jaya di bawah itu. Nah kita lagi taruh seperti itu. Kalau rusun yang nggak dipakai itu di mana Jakarta Utara? Marunda. Marunda kecamatan apa itu? Marunda ya di Koja. Koja ya, coba. Priuk, Cilincing, coba Cilincing. 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 Nah ini kita ingin tahu juga. Cilincing Cilincing kecamatan. Ini malu. ke Marunda ya. Nanti kalau ini Apa sudah betul? Kami boleh lebih rilis, Bapak. Ya. Nah, apakah sudah layak rilis gitu Itu udah Pak? layak rilis maksud kami kalau Bapak ada waktu dengan kepala wilayah, wali kota, ini kita harus saksikan ini loh posisinya. Atau betul nanti mungkin ada Ini udah fix ya kita publish. Harus kita publish. Dia Marunda ini nggak ada yang mau, kayak kita mau kerjasama sama AIP. Jadi ini rusun itu jadi semacam asrama mahasiswa alternatif. Itu dari Apa dekatan perguruan tinggi di sana? ada AIP aja. AIP aja. Ada 11 atau 12 tower, 11 tower. Ini dari pemerintah pusat. juga ada Pusat yang tower. punya kan Pak? Pusat kasih ya. Justru sekarang dia nggak rawat rusak Rusak. dan kami nggak bisa tanganin karena belum serah terima. Dan akses ke pasar juga nggak ada. Iya. Itu kan Aksesnya nggak dibikin. konsepnya salah. Jadi sekarang kita harus bikin di atas rumah bahwa itu pasar. Iya harus Di atas pasar jualannya ada puskesmasnya, ada balai kesehatan masyarakat, ada PAUD-nya juga di situ, Iya. konsep gabungan. Jadi orang itu betul-betul satu apartemen sederhana terpadu. Nah itu konsepnya kita bangun ke depan. Jadi pasar tumplek, habang sayur, wah, itu daerah kami banyak sekali. Jadi nanti Pak kita siap kalau ada Ya. presentasi undang jajaran pimpinan DKI. Di sini di agenda kan itu, agenda BPS. Saya kira Pak Gubernur akan senang nih peta ini. Ini kondisi 2011 Pak. Nah, Nanti setiap tahun nanti kalau ada yang kita update ya tentunya ini kan kerjasama Bapak kontak Bapeda. sudah ada Pak ya. Ya langsung dengan Bapeda. Karena APBN tidak mampu Pak. Supaya dianggarkan. Ya. Nah, jadi ini yang saya pikir ini masih di sistemnya tolong dikasih pada kami dalam bentuk apa supaya itu bisa masuk ke komputer kami. Siap. Ya, ya. Ya, jadi Bapak ke Bapeda anggarkan ini.
Saya anggarkan ini sama nama-nama tadi, Bang, dikasih dari hubungannya apa? Telepon sama Pak Rocky. Oke. Ini Iqbal juga anak ekonomi UI ini. Sama dengan saya berarti tetap satu orang Pak. Jadi dia S1 sama S2 juga di UI. Ya. Jadi S2, S3 udah. S2 Pak belum. Di Mau Jepang. S3 belum selesai. Jadi yang di dalam studi itu dia S2, S3 justru political science di Northern Illinois. Sama-sama dia sekasih sama Andi Maralangan. Orang Indonesia kalau sekolah politik di Amerika pasti itu. Tapi jangan kena hambalan aja. Barangkali Pak Wagub kelihatannya kami menyita waktu Bapak terlalu banyak. Ini penting juga. Izinkan kami foto dulu Pak menyerahkan buku. Mau di dalam aja Pak? Boleh Pak. Supaya bisa Dari angle-nya yang di ruangan aja Pak. Bisa Pak. Dalam ruangan. baru kali ini sama ruangan Wagub. Ini belum ruangan aja Pak. Ya. Ini jadi Pak. Nah, ini. Semua ini Pak. Saya mau minta lagi nih Pak. Boleh dong. Jangan lupa tinggal ya Pak. Dulu Pak. Oke, 1, 2, 1, 2, 1. Ya Pak. Terima kasih Pak. Masih ada BB. Oh, ya. Satu lagi, sudah. Terima kasih Pak. Nanti kan nanti kalau ini Ya dulu saya tulis juga begitu. iya Pak. Iya Pak. Kita anggarkan. Iya. Anggarannya Pak. Kalau ada apa-apa telepon Pak. Iya. Telepon Pak. Permisi Pak. Bentar ya. Bentar ya. Saja toh, berbagai sumber gitu, lah nanti tinggal menggunakan untuk kebijakan-kebijakan. Pak, nama Nyoto Widodo ya? Pak? Nyoto Widodo, Nyotowi, Nyoto Widodo sebagai Ketua BPS, Pak. Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta. Nomor telepon, Pak? 081 285 299 65 24 jam. 299. 299 65 24 jam. Nurul lagi ya? Ikutin Pak Jokowi. Pak, kan kemarin Pak Wagub bilang bahwa banyak data-data yang dari BPS itu nggak sesuai dengan data yang dari Barangkali beliau tidak mengatakan begitu kok tadi. Enggak, kemarin Pak. Enggak, cara-cara wartawan aja saling motif. Saya. Tapi sekarang ini udah ada perbaikan data-data lagi nggak Pak untuk yang diupdate lebih baru lagi? Apanya dia? Semua data-data yang ada di DKI ini diupdate. Pernyataan Bapak Wagub juga benar ya, kita BPS juga benar, jadi tidak perlu dipertentangkan. Itu bagian daripada dinamika statistik, tidak ada masalah itu. Oh ya, jadi untuk yang kartu set itu kan katanya Pemprov kan akan menggunakan data BPS Pak, sedangkan datanya berbeda gitu Pak. Nanti yang akan dijadikan. Jadi begini, nanti untuk kemiskinan datanya kalau mikro ya, itu pakai TNP 2K, bukan data BPS lagi. TNP 2K. TNP 2K itu data Tim Nasional Penanggulangan kemiskinan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Itu datanya TNP 2K. Jadi data TNP 2K itu satu. Kantor Wapres yang mengelola. Nah, nanti daerah bisa mengembangkan data itu. Misalkan ada miskin baru, itu kan datanya setahun sekali, gitu. Kan miskin bisa naik turun tadi, bisa nambah bisa kurang. UMP naik kurang, terus nanti harga naik nambah lagi kan gitu kan. Nah itu daerah boleh memperbaiki, tapi ada mekanismenya. Mekanismenya sudah diatur oleh TNP 2K. Nah, peran BPS ini nanti gimana Pak? BPS tetap menyelenggarakan pendataan makro. Pendataan makro itu dari sampel survei. Ya. Kalau sampel survei tidak ada by name by address. Jumlahnya dan standar itu sudah teruji secara akademik dan standar internasional. Anjuran dari PBB sudah kita pakai. Ini tidak ada masalah ya. Kemiskinan makro itu digunakan untuk asumsi-asumsi kebijakan
kemiskinan mikro untuk intervensi program. Siapa mau disuntik, siapa mau dikasih bantuan, siapa mau dikasih beasiswa dan sebagainya. Itu mikro itu. Tapi BPS makro. Jadi tetap putaran. Jadi kalau mikro nanti dari TNP 2 kan. Clear? Pusat ya Pak berarti yang pegang. Iya, pusat. Data miskin itu TNP 2 ke 1. Setuju? Pak, bahas soal angka pengangguran. Saya minta kalau press release datang dong. Apa tuh Pak? Yang setiap hari Senin? Rilis BRS. Awal bulan. Nanti tanggal berapa rilis? Tanggal 2 setiap awal. Setiap awal bulan di BPS nanti saya jelaskan macam-macam. Datangnya di sini aja lah, nggak mau datang ke sana.